Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Asma'illahi fi sifatillah wa asma'ihi al-husna, ya, karya Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan malam ini kita memasuki bab baru, yaitu bab tentang subuhat warudud alaiha, ya. Subhat-subhat dan bantahan-bantahan terhadap subhat. Terkait tentu dengan memahami dalil-dalil yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah, ya. I'lam anna ba'du ahli ta'wil awrada ala ahli sunnati subhatan fi nususin minal kitabi wa sunnati fi sifah. Nah, ketahuilah sesungguhnya sebagian ahli ta'wil mereka melontarkan, ya, berbagai subhat kepada ahli sunnah fi nususin minal kitabi wa sunnah, dalam memahami, ya, nas-nas dari Al-Quran dan dari sunnah fi sifat, terkait dengan masalah sifat, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, idda'a anna ahlas sunnati sarafuha an zahiriha. Mereka mengklaim atau menuduh bahwasanya ahlu sunnah telah memalingkan makna dalil-dalil dari makna zahirnya. Ini tuduhan ahlu ta'wil kepada ahlu sunnah. Jadi menurut mereka ahlu sunnah sebenarnya telah melakukan, ya, penyimpangan gitu. Jadi memahami dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala di luar makna zahirnya. Nah, ini dalam rangka apa mereka menuduh, ya, Ahlus Sunnah tadi bahwa, ya, ini subhat mereka, ya, yaitu liyulzima Ahlus Sunnati bil muwafaqah ala ta'wil, dalam rangka menekan Ahlus Sunnah agar mereka menyetujui takwil, gitu, ya, agar mereka Ahlus Sunnah setuju dengan takwil, maksudnya mentakwil ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi berkaitan dengan masalah sifat, au al-mudahana fihi, atau bersikap lunak, ya. Mudahana itu lawannya mudarah, atau dalam istilah lain mudahana itu supaya ahlu sunnah mau berkompromi dengan ahlu takwil, gitu, ya, dalam masalah ini, ya, masalah memahami ayat-ayat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkata, kaifa tumkiruna alaina ta'wila ma awwalnahu ma'a irtikabikum limislihi fi ma awwaltumuhu. Itu kata mereka. Bagaimana mungkin kalian mengingkari kami, mengingkari takwil yang kami lakukan, bersamaan dengan itu kalian pun melakukan hal yang sama, gitu. Jadi kalian mengingkari takwil kami, padahal kalian sendiri melakukan takwil. Nanti mereka akan sebutkan buktinya bahwa Ahlus Sunnah itu juga melakukan takwil. Nah, maka kata mereka, bagaimana mungkin kalian mengingkari takwil kami, di sisi lain kalian sendiri pun melakukan hal yang sama, gitu, mentakwil. Nah, itu subhat yang dilontarkan oleh ahlu takwil, ya. Lalu kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, wa nahnu nujibu bi'aunillahi azza wajal, maka kami jawab
subhat mereka dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla an hadhihi subhah bijawabainnya, tentang subhat ini dengan dua jawaban. Yang pertama mujmal, yang kedua mufassal. Mujmal itu secara global, mufassal secara terperinci ya. Jawaban mujmalnya ya, Pak yutalah khosu fi syai'ainnya, bisa diringkas pada dua hal, dua perkara gitu ya. Yang pertama, kata saya Ibnu Al-Utsaimin ya, alla nusallima anna tafsir salafi laha sarfun an zahiriha. Kita tidak menerima bahwa tafsir salaf, penjelasan ulama salaf terhadap dalil-dalil yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, itu kami tidak menerima ya, kalau itu dianggap sebagai sarfun an zahiriha, memalingkan dari makna zahirnya. Kata Syekh Utsaimin, kami tidak menerima tuduhan itu. Nah, kenapa? Fa inna zahira al-kalami ma yatabadaru minhu minal makna wa huwa yakhtalif bihasbi siyaq. Karena zahirnya kalam itu ya, apa yang maknanya bisa ditangkap, dan itu ya berbeda-beda sesuai dengan konteks. Sesuai dengan konteks, sesuai dengan objek wa ma yudofu ilaih ya, objek pembicaraan, ma yudofu ilaihi al-kalam ya. Lalu fa innal kalimat yakhtalifu maknaha bihasbi tarkibil kalam. Sesungguhnya kata itu maknanya bisa berbeda-beda sesuai dengan struktur kalimat. Karena kalimat itu terdiri dari kata-kata dan jumlahnya. Yadharu maknaha wa yata'ayyanu bi dhammi ba'diha ila ba'din. Baru bisa nampak maknanya ya, ketika ada gabungan ya antara kata-kata dalam satu kalimat, itu akan jelas baru maknanya. Nah, contohnya apa? Contohnya ya, Bapak sekalian. Contohnya misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 14 ya. Di situ ada ayat berbunyi tajri bi ayunina. Jadi perahu Nuh itu berjalan bi ayunina. Apa makna tajri ya? Tajri, jadi as-safinatu tajri bi ayunina itu apa maknanya? Nah, para ulama salaf memaknai berjalannya perahu yang dibuat oleh Nabiullah Nuh alaihi salam itu di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, atau di bawah penglihatan mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata ahlu ta'wil, antum ketika memaknai ayat ini dengan makna seperti itu, antum kan sudah mentakwil itu. Ya, ketika antum memaknai perahu Nabi Nuh itu berjalan di bawah pengawasan Allah kan gitu. Atau lebih lengkapnya di bawah penglihatan mata Allah. Nah, kata ahlu ta'wil, antum itu sudah melakukan ta'wil. Harusnya ayat itu perahu Nabi Nuh, ini menurut mereka ya, berjalan di matanya Allah. Menurut mereka. Bi itu zorfiyah menurut mereka. Zorf. Bi bil makna fi. Zorf makan. Yang benar kalau antum memaknai ayat itu secara zahir, kan kaidah ahli sunnah itu adalah apa? Nu'minu biha wa nusbituha min ghairi ta'wil kan, wala ta'til, wala tahrib, wala tamsil kan, wala ta'wil, wala takyif kan itu.
Lah buktinya antum mentakwil itu. Harusnya kalau antum tidak mentakwil, maknanya nggak begitu dong. Harusnya perahu itu berjalan di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena bi menurut mereka adalah zorfiyah, zorful makan. Maknanya fi. Nah itu. Tapi dibantah oleh ya, para ulama salaf tentu saja. Jadi huruf ba di situ bukan zorfiyah, tapi al-musohabah. Nah itu al-musohabah walaisat lil-zorfiyah, lil-musohabah. Nah ini penting memang karena ada ya banyak adawat huruf ya harful ma'ani. Kan huruf itu ada dua macam ya. Kalau kita bicara ilmu bahasa Arab kan ada isim, ada fi'il, ada huruf. Huruf itu ada harful mabani, ada harful ma'ani. Ba itu termasuk harful ma'ani, huruf yang punya makna. Nah, itu yang disebut dengan adawat. Perangkat-perangkat penting dalam bahasa Arab, adawat ya, yaitu al-huruf al-ma'ani, harful ma'ani. Harful ma'ani itu banyak. Ada ba, ada fi, ada an. Ya, huruf jar itu semua termasuk huruf al-ma'ani itu. Dan huruf-huruf yang lain ya. Dan setiap huruf ma'ani itu maknanya tidak tunggal gitu. Jadi satu huruf aja itu bisa punya makna banyak. Nah, contoh huruf ba dalam konteks ini. Memang huruf ba ada maknanya, dia menunjukkan ya dulu ala azorfiyah ya. Seperti yang dipahami oleh ahli takwil tadi. Tapi ketika tidak pas, berarti bukan itu. Pas enggak kalau kita maknai perahu Nabi Nuh berjalan di matanya Allah Ta'ala? Pas enggak? Enggak pas. Berarti enggak bisa gitu. Memaknai huruf ba di situ dengan zorfiyah enggak bisa. Nah, ada makna lain dari huruf ba, yaitu apa? Lil musohabah. Musohabah itu apa maksudnya? Dibersamai. Musohabah itu kan sohib ya, teman ya. Teman itu kan membersamai. Maksudnya apa? Ketika safinah perahu Nabiullah Nuh alaihissalam tajri berjalan, itu dibersamai oleh pengawasan atau penglihatan mata Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pas. Nah, itu. Jadi ini contoh ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka harus dipahami tadi konteks kalimat tersebut, objek pembahasannya, termasuk struktur kalimat ya. Yang kita udah bahas juga pada pembahasan sebelumnya. Itu. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, contoh lain misal, ada satu kata disebut dalam Al-Quran karena konteksnya beda, maknanya juga beda. Contoh kata Korea. Korea itu apa artinya Korea? Desa kan? Ini udah pernah kita singgung juga sebenarnya. Dalam Al-Quran ya, surah Yusuf ayat 82 ada ayat berbunyi was'alil qaryatal lati kunna fiha. Was'al apa artinya? Was'al, tanyalah al-qaryah. Apa artinya al-qaryah? Desa kan? Allati kunna fiha, yang kita berada di dalamnya. Ya, disuruh untuk bertanya kepada desa. Apa kira-kira makna desa di sini? Penduduknya, ahlul qaryah, penduduk suatu negeri atau negeri gitu. Itu harus begitu memaknainya. Nah, bagi ahlu takwil berarti antum sudah mentakwil kan gitu. Tapi ini ada dasarnya. Takwil begini ini ada argumennya, ada dalilnya ya. Dalilnya ya dari ayat ini sendiri. Apa mungkin kampung, negeri, desa itu bisa ditanya? Mungkin atau tidak? Kan tidak mungkin. Gitu. Oleh karenanya
makna kata al-qaryah di sini maksudnya penduduk suatu desa atau penduduk suatu negeri. Tapi nanti ada dalam surah Al-Ankabut ayat 31 Allah Ta'ala mengatakan inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sesungguhnya kami membinasakan penduduk negeri ini, penduduk kampung ini. Hadhil qaryah. Apa makna al-qaryah di sini? Ya tempat. Padahal kan sama-sama qaryah. Di atas qaryah, di Al-Ankabut ayat 31 juga qaryah. Tapi maknanya berbeda. Qaryah yang di atas artinya penduduk suatu kampung, suatu negeri. Sementara dalam surah Al-Ankabut ayat 31 maknanya apa? Nah, yaitu tempat. Itu. Jadi beda gitu. Nah, ini dalam bahasa Quran kita bisa temukan gitu. Atau dalam ayat lain ya, misal yang dulu juga pernah kita singgung. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Terus apa? Mohonlah ampun kalian kepada Tuhan kalian, yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Coba. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Emang kalau kita nggak ngerti bahasa Arab bingung apa ya? Kalau kita ngerti kan jadi paham. Yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mengirimkan yursilu 'alaikum kepada kalian as-samaa'a. Apa artinya sama? Langit. 'Alaikum kepada kalian midrara. Midrara apa? Lebat. Langit, Allah akan turunkan kepada kalian langit yang lebat. Coba. Kalau dipahami secara zahir ayat ini masuk enggak? Enggak nyambung kan? Apa berarti sama di situ artinya? Hujan. Hujan. Ya, itu takwil yang begini ini itu ada korina, itu dibenarkan gitu. Mana argumennya bahwa takwil ini dibenarkan? Ya siyak kalam itu, konteks kalimat, objek pembahasan, kan ada kata midroro, lebat kan? Masa langit lebat? Kan nggak mungkin kan? Jadi kita harus maknai kata as-sama di sini adalah al-mator. Di sisi lain karena emang hujan turun dari apa benar hujan turun dari langit katanya? Dari atas. Makna sama itu adalah juga artinya atas gitu. Jadi ya itu. Jadi takwil yang begini ini ada korinah maka dibenarkan gitu. Nah, sementara ahlu takwil yang asal mentawil ya itu yang misalnya istawa ditakwil istaula itu enggak ada korinah. Enggak ada korinahnya. Itu kan. Nah, ahlu takwil itu ingin dengan subhat-subhat yang mereka lontarkan supaya ahlu sunnah mengakui bahwa takwil itu boleh gitu ya. Kemudian atau setidaknya mereka berkompromi ya sudah silakan antum nggak menyalahkan mereka gitu ya. Nah itu nggak bisa. Maka kaidahnya tadi min ghairi takwil walat takyif itu ya. Di antaranya itu dari yang 6 yang kita sudah bahas itu. Nah itu contohnya bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Ketika ada orang tanya aina Allah, Allahu fis sama. Lah katanya Allah istiwa di atas aras. Ah, itu kan mereka ngejar juga tuh. Iya kan? Nah, padahal waktu itu Nabi membenarkan innaha mu'minah. Dia jawab Allahu fis sama, dia orang beriman. Nah, makna sama yang dimaksud di situ maksudnya fil uluwi, di atas. Allahu fil ulu. Allah itu di atas. Maka Allah itu subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha suci dan maha tinggi. Ya Allah sama ini maksud itu atas. Bukan langit dalam arti langit yang kita lihat itulah. Nah itu ada korina gitu. Ada dalil lain yang menunjukkan bahwa makna sama itu artinya di atas. Ya tadi salah satunya ayat yang tadi saya kutip itu. Yursilis sama alaikum midrara. Nah itu. Kemudian yang kedua, jawaban kedua, annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha. Sesungguhnya kalau kita menerima bahwasannya penjelasan para ulama salaf terkait dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu dipalingkan dari makna zahirnya, fa inna lahum fi dzalika dalilan minal kitabi wa sunnah.
sesungguhnya para ulama salaf itu mereka memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah, imma muttasilan wa imma munfasilan, baik yang secara langsung ada di situ juga atau secara terpisah di ayat yang lain, bukan hanya sekedar mentakwil gitu ya, karena mereka punya dalil ya, mereka punya dalil. Tapi menurut klaimnya ahlu takwil, nah justru itu sebagai bukti atau argumen yang kuat, otentik, bahwa para ulama salaf juga mereka melakukan takwil ya, seperti tadi ayat-ayat yang tadi kita kutip itu, yang nanti pada akhirnya dengan takwil itu mereka akan menafikan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya dalam kitabnya dan ditetapkan oleh lisan Rasulullah SAW. Nah, contoh misal ya, Allah punya mata gitu ya. Kalau menurut ahlu takwil ya Allah bukan nggak punya mata gitu. Nah, mereka akhirnya akan menafikan sifat Allah Azza wa Jalla, karena mereka mentakwil mata yang dimaksud apa? Nah, pengawasan kan gitu ya, pengawasan atau ilmu gitu ya, ilmu Allah. Padahal misalnya disebutkan jelas bi ayunina. Nah, akhirnya mereka ahlu takwil itu ya menafikan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya dalam Al-Quran atau ditetapkan oleh Rasulnya ya, dalam sunnahnya ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini besalian. Terus wa amma al-mufassal, sementara dalil yang terpisah bahwa setiap nas yang diklaim oleh mereka bahwa ulama salaf telah memalingkan dari makna zahirnya, contoh ya, walinumassila bil amsilati taliyah. Kita beri contoh ya, dengan contoh di berikut ini. Pertama kita akan mulai dengan apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali ya, Abu Hamid Al-Ghazali, dari sebagian ulama mazhab Al-Hanabilah. Annahu qol, dia mengatakan, inna Ahmad, sesungguhnya Imam Ahmad itu lam yata'awwal illa fi salasati asya. Imam Ahmad tidak pernah melakukan takwil kecuali dalam 3 perkara, dalam 3 hal. Ini menurut siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ya. Nah, mana yang 3 dimaksud itu? 1, hadis yang berbunyi al-hajarul aswadu yaminullahi fil ardh. Hajar aswad itu adalah tangannya Allah di bumi. Pernah dengar nggak? Hajar aswad itu adalah tangan Allah di bumi. Hajar aswad itu ada ya, nanti antum bisa kita baca tuh ya pada kalimat itu. 1, menurut Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ahmad mentakwil, melakukan takwil. Imam Ahmad kan ulama salaf, tapi belum mentakwil ini. Al-hajarul aswad yaminullah fil ardh. Yang kedua, wa qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati para hamba itu berada di antara 2 jari dari jari jemari Allah Zat yang Maha Rahman. Menurut Imam Ghazali, Imam Ahmad mentakwil ini. Hati para hamba itu ada di antara 2 jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini riwayat siapa akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya. Yang ketiga, wa inni ajidu nafasar rahmani min kibalil yaman. Itu kata Nabi, sesungguhnya aku mendapatkan pertolongan Allah Zat yang Maha Rahman dari arah Yaman, dari negeri Yaman. Ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa juz ke-5 halaman 398 ya. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah komentar, hadhihi hikayah kadzibun ala Ahmad. Ya, cerita ini dusta, merupakan kedustaan atas nama Imam Ahmad. Artinya Imam Ahmad tidak pernah tuh mengatakan seperti itu. Itu ya.
Juga nanti diterangkan dalam kitab Manhaju Ahli Sunnati wa Manhajul Asy'ariyah ya. Kitab yang menerangkan perbedaan metode Ahli Sunnah wal Jamaah dengan metode Al-Asy'ariyah. Diterangkan juga. Nah, lalu mereka bilang, zahirnya nas tadi ya terkait dengan lengkapnya kan di halaman berikutnya itu. Ya, bahwa al-hajarul aswadu yaminullahi fil ardi. Hajar aswad itu adalah tangan kanannya Allah di bumi. Paman sofahahu wa qabbalahu. Barang siapa yang mengusap hajar aswad dan mencium hajar aswad, maka annama sofahallaha wa qabbala yaminahu. Seakan-akan dia bersalaman dengan Allah Ta'ala dan dia mencium tangan kanan Allah. Itu hadisnya. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Itu. Dan di dalam beberapa kitab lainnya. Rawahu Ibnu Abi Umar dan seterusnya. Nah ini. Tapi Ibnu Taimiyah bilang ini adalah dusta atas nama Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad enggak pernah tuh mentakwil, tidak pernah. Satu ya, terkait hadis yang pertama, al-hajarul aswad yaminullahi fil ar. Hajar aswad itu tangan kanan Allah di bumi. Apa jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin? Annahu hadisun batilun la yusbitu anin nabiyyi sallallahu. Itu hadis batil. Tidak benar kalau dikatakan itu dari Nabi. Nah, di catatan kaki itu disebutkan ada beberapa perawi seperti Abban bin Abi Ayyas, Al-Ala bin Maslamah, itu matruk dua-duanya, ditinggalkan hadisnya. Ada Ishaq Al-Kahili, dia itu kadzab, pendusta, ya, dan lain-lain. Jadi karena ini hadis gak benar, ya, bahkan dikatakan la na'lamu ahadan min ahlil ilmi al-mu'tabirina hasanahu aw sahahahu wallahu a'lam. Kami tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan ulama yang mu'tabar. Ulama mu'tabar itu apa? Apa ulama mu'tabar? Ya, tersohor atau yang diakui. Al-mu'tabar itu ulama yang diakui keilmuannya. Itu enggak ada satupun yang menghasankan hadis ini dan tidak ada pula yang mensahihkan hadis ini. Yang tadi, al-hajarul aswad yaminullahi fil ardi waman sofahahu wa qabbalahu. Ya, hajar aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Barang siapa yang menyalaminya dan menciumnya, faka'an nama sofahallah, maka seakan-akan dia bersalaman dengan Allah. Wa qabbala yaminahu, dan seakan-akan dia mencium tangan kanan Allah. Ini kadzab, ini hadis enggak benar. Maka qala Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, hadza hadisun la yasih. Ini hadis tidak sahih. Qala Ibnu Arabi hadisun batil, ini hadis batil. Fala yaltafit ilaih. Jangan dianggap udah. Ini hadis enggak usah dianggap. Nah ini. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ruwiya anin Nabi, hadis ini diriwayatkan katanya dari Nabi bi isnadin la yathbutu, dengan sanad yang tidak kuat. Maka karena ini hadis enggak benar, enggak usah dibahas. Ngapain? Hadis enggak benar kok dibahas. Nah, selesai udah urusan. Jadi enggak mungkin. Ulama salaf kalau hadisnya udah enggak beres enggak mungkin dibahas. Nah itu. Jadi itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu kata saya Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah ya. Hadis yang pertama itu ya. Baik. Lalu kata beliau ya, mana ini? Wa man tadabbara al-lafdzul manqul, barang siapa yang perhatikan lafaz ini yang dinukil ini dengan sungguh-sungguh, tabayyana lahu annahu la iskala fi, maka akan jelaslah baginya bahwa sebenarnya tidak ada masalah ya. La iskala fi. Kenapa? Fa innahu qala, sesungguhnya dia berkata apa? Yaminullahi fil ardh.
tangan kanan Allah di bumi. Walam yutlak, tidak disebutkan secara mutlak fayaqulu yaminullah. Lalu dikatakan tangan kanan Allah. Tidak disebutkan seperti itu. Tapi muqayyad. Dan wa hukmul lafdzil muqayyad yukhalifu hukmal mutlak. Hukum lafaz yang muqayyad itu berbeda dengan hukum yang disebut secara mutlak. Lalu pada kalimat berikutnya paman sofahahu wa qabbalahu faka'annama sofahallaha wa qabbala yaminahu. Barang siapa yang menyalami, mencium Hajar Aswad tadi, seakan-akan, ada seakan-akan dia menyalami Allah dan mencium tangan kanan Allah. Nah, wa hadza sharih. Maka ini jelas sekali ya. Fi anna al-musafaha lam yusafih yaminallahi aslan. Al-musafih fi anna al-musafiha lam yusafih yaminallahi aslan. Bahwa orang yang bersalaman itu dia sebenarnya tidak menyalami Allah, tapi apa? Walakin subbiha gitu. Tapi diserupakan dengan orang yang menyalami Allah itu. Maka bagian pertama hadis ini dan bagian terakhir hadis ini ya, menjelaskan bahwa Hajar Aswad itu bukanlah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama huwa ma'lumun likulli akilin, sebagaimana diketahui bagi setiap orang yang berakal. Itu disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Nah, intinya itu hadis gak sahih, ya, gak sahih hadisnya. Yang kedua contoh lain. Nanti kita akan bahas 3 contoh ya. Yang kedua ada hadis qulubul ibad baina. Coba perhatikan Bapak-bapak sekalian. Nabi mengatakan qulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati para hamba itu ada di antara 2 jari dari jari jemari Allah Zat yang Maha Rahman. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya kan? Nah, dalam bab kedua yang dikemukakan dalam kitab tentang membahas tentang takdir dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa beliau mendengar Nabi mengatakan inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha. Bahwa hati anak Adam semuanya ada di antara 2 jari dari jari jemari Allah Zat yang Maha Rahman, bagaikan satu hati akan dipalingkan oleh Allah Ta'ala, dibolak-balikan oleh Allah Ta'ala haitsu yasha, sesuai dengan kehendak, dengan yang Allah kehendaki gitu. Maka Nabi kemudian berdoa, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala taatik. Ya Allah, duhai Zat yang Maha membolak-balikan hati, maka ya sarrif qulubana ala taatik. Maksudnya kokohkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, para ulama salaf memaknai hadis ini dari kalangan ahlu sunnah sebagaimana zahirnya. Berarti berdasarkan hadis sahih ini, di antara sifat zatiyahnya Allah Ta'ala, Allah adalah punya jari kan? Wa qalu inna lillahi ta'ala asabi. Allah itu punya jari, majaz atau hakiki? Hakikotan. Nusbituha lahu, nusbituha lillahi kama asbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan seperti itu, kita pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi. Kalau Pak Iyas ditanya, Pak Iyas Allah punya jari atau tidak? Punya. Nah, mana dalilnya kalau Allah punya jari? Apa antum punya dalil? Ya tadi ini, betul sekali. Tadi ini dalilnya. Yang ngomong kan Rasul, ya kan? Kita ngikut Rasul. Jika Rasul bilang mengatakan baina isba'aini min asabi'ir rahman, kita katakan seperti itu. Nah, tetapi tadi, apakah ketika dikatakan ya qulub al ibad baina isba'ain min asabi'ir rahman,
Coba perhatikan. Hati hamba-hamba itu ada di antara dua jari dari jari jemari Allah Zat yang Maha Rahman. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, mendengar ya kalimat ini? Nah, apa yang bapak-bapak dan ikhwah pahami? Apakah ketika kita mendengar Nabi menjelaskan di kepala kita ada kesan, oh berarti hati kita itu dipegang oleh Allah. Karena tadi Nabi mengatakan, Qulu inna qulubal ibad baina isba'ain min asabi'ir rahman. Apakah itu artinya hati kita ini kesentuh oleh jari Allah atau tidak? Nah, kalau dikatakan kesentuh, berarti itu hulul, ada penyatuan antara Allah dengan makhluk, disebut wahdatul wujud nanti. Allah menyatu dengan makhluk. Ini masalah. Apakah bisa makhluk menyatu dengan Allah? Mungkin atau tidak? Tapi dalam dunia sufi ada, maka ada istilah manunggaling kawula Gusti itu, wahdatul wujud itu. Nah itu. Bahkan nanti mereka punya dalil. Bukankah dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari Muslim, fa idza qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Aku akan menjadi pendengarannya, dengan itu dia mendengar. Coba bayangkan. Berarti kan Allah menyatu dengan makhluk kan gitu. Nah, kata mereka begitu. Nah, lalu dibantah. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, apakah ya setiap kali kita mendengar ada kalimat yang berbunyi sesuatu ada di antara ini dan itu, apakah itu pasti menyentuh? Kan tidak. Ya contoh gampang ini deh. Nah, ini tisu kan? Tisu berada di antara teh dan air mineral. Ya kan? Bersentuhan nggak tisu dengan teh? Kan enggak, gitu. Gampang banget lah. Jadi ketika ada hadis dari Nabi, inna qulubal ibad baina isba'ain min asabi'ir rahman, itu jangan dikira berarti Allah menyatu dengan makhluk. Hatinya makhluk itu dipegang oleh Allah. Enggak begitu. Karena ya fakta gampang saja lah, contoh sederhana itu. Misalnya Al-Badru, Badar itu suatu kota. Al-Badru yaqa'u bainal Madinah wal Makkah misalnya. Di sini contoh ya. Kota Badar itu ada antara Madinah dan Makkah. Apakah Madinah Makkah bersentuhan dengan kota Badar? Kan tidak gitu. Jarak antara kota Badar ke Madinah jauh, ke Makkah juga jauh. Nah itu. Jadi bantahannya seperti itu. Jadi ketika dikatakan hati manusia itu semuanya berada di antara dua jari dari jari jemari Allah Zat yang Maha Rahman, itu memang benar gitu. Ini hakiki. Tapi tidak berarti harus bersentuhan. Yang itu nanti implikasinya ada pemahaman wahdatul wujud itu hulul, menyatu gitu, wujudnya menyatu. Itu ya bantahannya Bapak-bapak dan ikhwah sekalian ya. Jadi kan ahlu ta'wil itu lah kalau dibilang hati manusia itu ada di antara dua jari jemari Allah, berarti kesentuh dong. Akhirnya mereka nggak mau terima kalau dibilang Allah itu punya jari gitu. Nah itu nanti implikasinya adalah berarti hulul itu. Nah tapi tadi bantahannya sesuatu yang dikatakan ada di antara ini dan itu tidak otomatis bersentuhan. Lalu yang ketiga, Bapak-bapak dan ibu sekalian, ya disebutkan ada hadis yang lain tentang tadi wa ajiduna fasarabikum min kibalil Yaman. Aku mendapatkan pertolongan Tuhan kalian dari arah negeri Yaman. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abu Hurairah. Nabi mengatakan, "Ala ketahuilah
innal imana yamanun wal hikmata yamaniyatun. Sesungguhnya iman itu apa? Dari Yaman, ya. Sesungguhnya iman itu dari Yaman, ya. Yaman maksudnya orang-orang yang tinggal di negeri Yaman, ya. Al hikmatu yamaniyah, dan hikmah itu juga Yaman. Maksudnya banyak orang datang dari negeri Yaman, terutama waktu Fathu Makkah itu banyak orang berbondong-bondong dari negeri Yaman datang ke Makkah untuk menyatakan keimanan mereka. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah itu juga ada di Yaman. Wa ajidu nafasa rabbikum min kibalil Yaman. Aku mendapatkan pertolongan Tuhan kalian dari arah negeri Yaman. Nah, sekalian itu ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dalam kitab Majma'ul Jawaid dikatakan para perawi hadis ini rijalus sahih, guairu syabib, ya. Kecuali ada tokoh namanya siapa? Syabib. Nah, dia adalah seorang periwayat hadis yang thiqah. Apa itu thiqah? Terpercaya, ya, thiqah. Wa huwa thiqatun. Qultu, aku bilang, wa kadza qala fit takrib, juga dikatakan dalam kitab at-takrib, an syabib thiqatun minas salisa, bahwa Syabib itu apa? Syabib itu ada seorang periwayat thiqah tingkat ketiga, ya, thiqah minas salisa. Juga di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sama dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir, ya, sejarah At-Tarikh Al-Kabir, ya. Dalam hadis, ya, wa hadzal hadis ala zahirihi. Nah, dan hadis ini dimaknai ya sebagaimana zahirnya. Apa itu kata nafas? Isim masdar dari kata nafasa yunafisu tanfisan, seperti farroja yufarriju tafrijan, wa farjan atau nafasan. Itu kata ahli bahasa. Atau dalam kitab Maqayis al-Lughah, kata nafas itu kullu syai'in yufarriju bihi an makrubin. Segala sesuatu yang apa? Menolong seseorang dari kesusahan, dari bencana. Maka makna hadis ini, maknanya adalah apa? Anna tanfisallahi ta'ala anil mu'minin, bahwa pertolongan Allah Ta'ala, ya, pertolongan Allah Ta'ala anil mu'minin terhadap orang-orang beriman, yakunu min ahlil Yaman, itu terjadi ada dari penduduk negeri Yaman. Nah, jadi kaum muslimin bertambah banyak ketika orang-orang Yaman berbondong-bondong, kan disebutkan dalam surah An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas. Nah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong, itu banyak dari negeri Yaman. Maka al-imanu Yaman. Nah, kalau kita baca ya di kitab-kitab tafsir, itu banyak orang Yaman datang berbondong-bondong untuk menyatakan Islam, keimanan mereka. Itu makanya oleh Nabi disebut al-imanu Yaman, ya. Al-imanu Yaman wa ajiduna fasarabbikum min kibalil Yaman. Nah itu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa haula'i, mereka itu adalah humul ladzina qatalu ahlar riddati. Orang-orang Yaman adalah mereka yang memerangi orang-orang murtad. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa fatahul amsar, mereka menaklukkan banyak kota. Banyak negeri, ya, orang Yaman. Fabihim, maka dengan sebab mereka, ya, nafasar rahmani anil mu'minin al-kurubat, Allah menolong orang-orang beriman dari berbagai bencana. Itu yang dikatakan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Nah, ini dia Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, ya, bantahan terhadap subhat-subhat yang dilontarkan oleh siapa? Oleh ahlu ta'wil. Nah,
Jadi Imam Al-Ghazali ini termasuk apa berarti kalau yang antum pahami ya? Ahlu sunnah atau ahlu ta'wil? Imam Ghazali. Coba antum baca tuh. Ya, kan dikatakan tuh. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Bahwa Imam Ahmad telah melakukan ta'wil. Berarti min ahli ta'wil atau min ahli sunnah. Jadi Imam Al-Ghazali min ahli ta'wil. Katanya apa? Itu yang mengatakan hadis itu kadzab bukan Imam Ghazali tapi Imam siapa tadi? Bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali menyatakan bahwa sebagian ulama Imam Ahmad itu tidak melakukan takwil kecuali dalam tiga hal. Nah, itu namanya kadzibun ala Ahmad, itu adalah cerita bohong atas nama Imam Ahmad. Siapa yang ngomong gitu? Ibnu Taimiyah yang ngomong. Berarti Ibnu Taimiyah membenarkan Imam Ghazali atau membantah? Membantah. Itu. Ya. Jadi membantah beliau itu. Jadi ini enggak benar gitu. Minal mutasawwifin. Nah, itu ya. Saya kira ini Bapak sekalian, biar tidak terlalu berat cukup sampai sini aja ya. Ya. Jadi jelas nih ya. Poin yang ingin poin inti yang perlu ditegaskan dari pembahasan ini tadi, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak melakukan takwil kecuali ada dalil, ada qarinah, ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tidak melakukan takwil. Takwil itu memang ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul itu diterima, kalau ada qarinah, mardud itu tertolak. Maka ketika mentakwil istawa kepada istaula itu mardud, karena nggak ada qarinah, nggak ada dalil. Nah, sementara yang tadi itu ada dalilnya, baik secara tadi langsung muttasil ataupun secara munfasil. Itu inti dari intisari dari pembahasan kita malam ini ya, itu bantahan terhadap apa? Subhat ahlut ta'wil. Oleh karenanya jangan serampangan melakukan takwil terhadap dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sembarangan. Nah, maka ya kembalilah seperti Ahlussunnah, memahami maknanya sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan tidak memalingkan dari makna zahirnya. Kecuali tadi, jika memang ada qarinah yang dengan itu kita bisa mentakwil ya, dengan contoh-contoh ayat tadi yang sudah disampaikan. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadi sampai poin yang ketiga, berarti sampai halaman berapa itu? Halaman 134 ya. Ya. Baik, sebelum diakhiri apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Enggak mungkin makhluk menyatu dengan Khalik, itu satu kaidahnya. Terus yang dimaksud itu apa? Memang para ulama banyak menjelaskannya. Maka ya, kalau ada seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang wajib-wajib, lalu dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia, kata Allah. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai dia, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. Aku akan menjadi telinganya, dengan itu dia mendengar. Aku akan menjadi matanya, dengan itu dia melihat. Menjadi tangannya, dengan itu dia memegang. Menjadi kakinya, dengan itu dia berjalan. Itu ya, yang begini ini ditakwil berdasarkan qarinah. Apa maksudnya? Maksudnya diantara ya penjelasan para ulama, orang yang Allah cintai
yang selalu taqarrub dengan Allah, yang wajib, yang sunnah dilakukan, maka telinganya itu akan dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Matanya akan dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Maka telinganya itu karena sudah terkendali, dia tidak akan senang mendengar sesuatu yang mungkar. Matanya karena sudah terkendali, dikendalikan Allah langsung, ya, dia tidak mungkin suka melihat sesuatu yang mungkar. Tangannya juga begitu. Dia tidak mungkin suka memegang sesuatu yang mungkar, melakukan pencurian dan lain sebagainya. Pun begitu dengan kakinya, dia tidak akan berjalan ke tempat-tempat yang buruk, yang ada kemungkaran di situ. Itu kalau hamba tersebut sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut keterangan ya para ulama, di antara maknanya itu. Memang beragam tafsir ya terkait dengan makna hadis qudsi tersebut. Ini hadis sahih ya, hadis qudsi ini sahih. Nah, berarti kesimpulannya, mafhumnya, kalau ada di antara kita kau masih senang dengar hal-hal yang haram, masih senang mendengarkan sesuatu yang mungkar, berarti apa kesimpulannya? Berarti dia tidak termasuk wali Allah. Ya, itu kan bicara tentang wali Allah juga. Kalau kita runut ke atasnya kan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb itu. Ya. Karena dia mendekatkan terus kan dirinya kepada Allah. Nah, apanya? Imbalannya Allah akan kendalikan dia. Itu selalu yang baik-baik yang dilakukan. Maka kalau gampang banget sebenarnya untuk apa? Membaca diri sendiri ya. Kita ini sudah termasuk hamba yang dicintai Allah atau belum? Ya, kalau melihat bolanya nggak ada masalah, itu mubah ya. Kecuali lihat bola yang disorot, yang berpakaian minim, itu lain lagi ya, yang disukai. Nah itu. Tapi kalau lihat bola sampai nggak sholat subuh ya berarti demi bola sholat subuh lewat gitu ya. Ya. Itu masalah juga itu. Jadi itu Pak Wikan ya. Jadi itu ditakwil itu. Kalau dimaknai secara zahir, oh berarti Allah. Jadi hulul tadi, wahdatul wujud, Allah menyatu dong dengan hamba kan? Karena Allah menjadi telinga, menjadi mata, menjadi tangan, menjadi kaki. Nah, maka ini mustahil, itu mustahil. Lalu gimana? Ya ditakwil tadi. Itu maksudnya Allah mengendali, di antara maknanya ya. Ada banyak, kalau kita buka syarahnya itu macam-macam itu. Ada lebih dari 3 kaul itu ya terkait makna itu. Nah, di antaranya adalah tadi, itu maksudnya Allah kendalikan tuh seluruh anggota tubuhnya sehingga selalu lurus ya. Wali Allah itu lurus ya. Jadi, itu Pak Wikan. Allah a'lam bishawab. Nah, betul. Satu dari siyakul kalam, yang kedua dari apa? Ma'udifa ilahi al-kalam, objek pembahasan, yang ketiga dari struktur kalimat, tarkibul kalam ya, tarkib. Karena itu akan berpengaruh terhadap makna. Itu. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Nah. Bahasa Arab manunggaling kaulugus itu kan wahdatul wujud. Konsep itu emang udah ada sejak wahda itu kan ada penyatuan wujud. Wahid jadi satu gitu. Allah dan makhluk menyatu. Nah, dalam bahasa Jawa, Syekh Siti Jenar bilangnya manunggaling kaula Gusti gitu. Itu ada asal usulnya gitu. Itu tidak, konsep manunggaling kaula Gusti itu bukan orisinil dari Syekh Siti Jenar gitu. Belakangan, saya Siti Jenar belakangan. Ya sebelum itu, sebelum saya Siti Jenar. Apanya? Saya lupa nama. Ada ulama yang saya punya kitabnya itu. Kitab yang konsep wahdatul wujud itu ya. Lupa saya namanya. Saya punya kitabnya. Tapi itu sebelum saya Siti Jenar yang jelas. Nah, mungkin beliau baca ya, barangkali beliau baca, lalu dalam bahasa Jawa jadilah namanya manunggaling kawula
Gusti. Ya, hadis itu sudah jelas ya. Jadi hadis itu menjelaskan ada orang-orang dia ahlu sedekah, dia ahlul Quran, dia ahlul jihad. Tapi ketika tentu Allah lebih tahu kan. Dalam pandangan manusia dia itu ahlul Quran. Dalam pandangan manusia dia itu ahlu sedekah. Dalam pandangan manusia dia itu ahlul jihad. Tapi di mata Allah mereka itu kadzab, bohong. Karena ketika mereka baca Quran supaya dipuji oleh orang. Hati-hati ya. Oh, dia ini bacaannya bagus banget. Dia ingin dapat pujian itu. Oh, dia itu hafalannya mantap. Itu hati-hati itu. Mungkin dia hafal, tapi ada terbersit dalam hatinya supaya orang memuji dia. Maka orang yang hafal Quran ketika terbersit dalam hatinya supaya dia dipuji oleh orang, supaya orang mengakui bahwa dia ahlul Quran, ini orang kelak nanti dimasukkan ke neraka. Kadzabta. Kan aku menghafal Quran karena engkau ya Rabb, kadzabta, bohong kamu. Iya, orang nggak tahu, makanya di mata manusia dia itu ahlul Quran gitu. Apa itu kadang dirinya sendiri juga tidak sadar? Ya, enggak, artinya memang kita harus senantiasa mawas diri itu. Jangan sampai setiap amalan kita itu ya niatnya salah gitu. Niatnya supaya dipuji orang, dianggap hebat sama orang. Harus terus meluruskan niat. Iya, harus terus, betul sekali. Nah, nanti setan memang terus menggoda kita kan. Tidak akan berhenti-henti dia menggoda manusia agar amalan kita ini sia-sia. Maka harus dilawan, dihilangkan. Nah, kalau ada ya diistighfari, astagfirullah. Kan bersyukur diperintahkan kan. Kita bisa sedekah. Lalu kita, ya Allah, alhamdulillah saya bisa sedekah misalnya. Nah, itu enggak termasuk yang sia-sia kalau itu. Yang bisa membuat sia-sia amal sedekahnya itu saat dia sedekah ingin dipuji orang. Kita juga enggak bisa. Kita nggak bisa juga menuduh orang, oh dia riya, nggak bisa juga. Karena kan ini urusan hati kan. Kita nggak bisa nuduh orang sembarangan, ini orang pasti riya, nggak bisa juga. Yang tahu hanya Allah dan dia. Tapi memang orang riya ada tandanya nggak? Ada juga yang riya kelihatan. Ada juga. Diumumkan si fulan sedekah sekian, paling banyak si A katakan. Lalu si A bilang, tuh siapa yang paling banyak, ayo sedekahnya. Ah, itu baru jelas ada indikatornya kan. Dia riya. Ya berarti dia enggak ingin dipuji. Nah, ya dia berusaha untuk supaya tidak riya gitu. Ya, berarti dia berusaha untuk tidak riya gitu. Bagus. Setiap melakukan perbuatan baik setelah itu dilupakan. Ya itu, iya. Jangan ingat-ingat. Jangan ingat-ingat. Kebaikan itu nggak usah dihitung. Kita itu disuruh menghitung keburukan kita. Muhasabah itu ya, menghitung-hitung, menghisab diri itu yang buruk-buruk. Yang baik-baik nggak usah dihitung, nggak usah dicatat. Hari ini saya sedekah ke siapa saja. Saya sholat udah berapa rakaat sholat sunnah. Itu kayak gitu nggak usah dihitung, karena Allah sudah catat. Gitu. Kalau kita catat kebaikan kita, nanti jatuhnya kita bisa sombong. Kalau kebaikan, ya kan? Tapi kalau keburukan kita catat, ternyata hari ini keburukan saya banyak sekali. Apa yang terjadi? Istighfar, ya Allah ternyata banyak sekali keburukan saya. Itu yang dicatat, itu yang buruk-buruk. Yang tahu tentu kita. Kalau bersyukur itu bukan sombong. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa subuh jamaah. Itu bukan sombong. Kecuali kalau Panugi dalam hati, aku bisa subuh jamaah. Mas Robi itu dia kalah. Nah itu merendahkan orang lain ya. Mana nggak ketok saat subuh jamaah dia, gitu misalnya. Lalu antum merasa bangga gitu ya. Nah itu tadi kan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas kan itu. Kadang-kadang terlalu takut seperti itu terus tidak berbuat baik. Gimana?
Itu riya juga. Para ulama mengatakan, misalnya gini, mau sholat jamaah, waduh nanti dibilang sombong saya sholat jamaah. Di rumah aja lah gitu. Lebih parah. Ya itu riya juga. Dia nggak jadi mengamalkan suatu amalan baik karena manusia juga kan. Ya, itu sama jeleknya. Oke, alhamdulillah. Itu subhat itu. Ya, itu subhat. Perlu diluruskan ya. Kadang kan setan itu menggodanya gitu. Iya, betul. Makanya dia nggak pernah kehabisan cara. Ya, ada saja caranya supaya kita ini gagal ya. Sia-sia amalnya. Ya itu. Itu Pak Sidik. Allahu a'lam ya. Ya. Warinahnya Tajri bi ayunina. itu apakah warinahnya itu Allah itu al-basir? Warinahnya itu yang kenapa Allah sunnah? Itu nggak mentawil sebenarnya. Itu dimaknai sebagaimana zahirnya. Jadi perahu Nabi Nuh itu berjalan di bawah penglihatan mata Allah gitu. Ya Allah melihat. Berarti kalau Allah melihat artinya apa? Diawasi, muraqabah gitu. Itu juga diambil dari sifat Allah juga Ya, ya. makanya ayat itu menjelaskan salah satu sifat zatiahnya Allah. Apa sifat zatiahnya Allah dari ayat itu? Allah itu punya mata gitu. Tapi juga fidyah juga. Fidyah juga kan artinya. Oh ya. Iya, tentu saja matanya kan Allah itu laisa bi'awar. Kalau Dajjal itu a'war, Allah laisa bi'awar. Allah tidak buta sebelah. Artinya kalau tidak buta berarti melihat kan. Nah, ya. Ya, kita akhiri dulu. Nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Baik Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, sementara ini dulu ya. Jadi sampai halaman berapa? Sampai halaman 134 ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan subhat lainnya tentang istiwa itu ya, tentang ma'iyah, istiwa dan lain sebagainya nanti. Baik, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.